Nah, saya bersyukur karena kami tinggal di Papua, ya, Indonesia Timur. Oke. Nah, pelayanan ini khusus membahas bagaimana pola pertanian, pola bercocok tanam menurut Alkitab. Dan ini satu-satunya yang saya tahu. Pelayanan interdenominasi yang tidak hanya ngurus satu gereja, satu sinode, tapi semua. Bahkan selama pandemik ini, saudara lihat, sekian puluh persen hidup manusia yang gak pernah bertanam, bercocok tanam atau menanam apa-apa. Selama pandemik ini saya nggak tahu saudara berapa banyak saya mendengar dari teman-teman saya. Ya, anak-anak mereka yang cerita ke saya. Puji Tuhan, nggak sedikit yang mulai rajin bercocok tanam, menggunakan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumahnya. Bahkan kalau nggak punya lahan kosong, pakai baskom, pakai ember, pakai timba bekas cat, dan macam-macam. Dan itu luar biasa. Bahkan beberapa saudara yang saya kenal di daerah-daerah perumahan itu kan ada jalur hijau. Nah, itu mereka nanamin sayur, lalu ditulisi siapa saja yang butuh sayur silakan ambil, tapi secukupnya. Wah, jadi rame. Nah, puji Tuhan untuk itu. Nah, bagi saudara yang belum tahu, ya cari nanti ada di YouTube, Google tentang PIT, Pelayanan Indonesia Timur. Saudara bisa lihat, oh puji Tuhan, ini anak-anak saya dari berapa kota, dari Australia juga hadir, ya puji Tuhan. Nah, hari ini setiap Senin jam 17 WIB, saudara bisa hadir. Nah, hari ini bicara soal sertifikasi tanaman organik. Mengapa harus ada sertifikasi? Nah, maaf ya saudara, tanaman organik itu biasanya, kalau saya nggak berkata pasti, mahal. Kenapa tanaman organik mahal? Karena tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan bantuan-bantuan apa-apa, kecuali dari alam asli yang dari Papa kita di surga. Nah, itu harus ada sertifikatnya, disahkan ya, untuk tidak disalahgunakan. Karena tidak sedikit, yaitulah jahatnya uang. Baru berapa menit sebelum kita mulai, saya dapat berita dari anak saya. Bagaimana ada orang tua, ayah kandung, memasukkan anak kandungnya ke penjara gara-gara bisnis, gara-gara uang. Ngeri sekali. Nah, kalau tidak ada sertifikasi tentang tanaman organik, nanti akan diajar bagaimana caranya, maka orang bisa banyak menipu. Padahal itu bukan organik, tapi dibilang organik. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Nanti ada ahlinya yang akan menjelaskan. Nah, untuk itu, saudara yang di Zoom, yang di IG dan Facebook, tadi saya sudah kirim linknya, kalau saudara mau ikut silakan. Oke, kita akan baca bagian pertama. Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang ke-6. Mazmur 146 ayat yang ke-6. Ini salah satu bukti bahwa Papa di surga itu menjamin apa yang dia buat itu pasti sehat. Sertifikatnya ialah Alkitab, firman Tuhan ini. Oke, ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Maaf, ini sekedar intermezzo atau guyon. Ada yang bisa bantah? Ngerti pertanyaan saya? Ada yang bisa bantah bahwa bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya enggak ada. Semua kita percaya. Oke, saya ulangi. 146 ayat 6 kitab Mazmur. Dia yang menjadikan langit
dan bumi. Tegas, jelas, akurat. Nggak usah dibantah, nggak usah didebat, nggak usah didiskusikan. Yang nggak percaya, minggir, dah gitu aja. Daripada buang-buang waktu. Terus, nggak cuma langit dan bumi yang Papa jadikan, laut dan segala isinya. Luar biasa. Nah, mendengar dua kalimat ini saja, Dia yang menjadikan langit dan bumi. Tahu langit ya? Woi, luar biasa. Bumi dengan semua isinya, termasuk laut dan segala isinya. Isinya laut itu enggak terhitung, macam-macam. Saya masih ingat ketika salah satu anak saya, sekarang dia doktor, ahli ya ilmu kelautan. Ya di Jakarta dia ngajar, doktor. S1-nya dia ngambil di Samuel Ratulangi, Manado. Nah, waktu dia harus naik dari semester 3 ke semester 4, dia itu harus milih satu dari 4 jurusan yang ada di teknologi kelautan, oceanologi kalau istilahnya. Lalu dia tanya kepada saya, dia tunjukkan 4 pilihan. Dia bilang gini, Papa, bantu doa. Kira-kira saya milih yang mana dari 4 ini? Maafkan saya langsung jawab dia. Namanya Maksi Parengkuan. Nah, kalau kamu tanya ayat Alkitab, Papa bisa jawab. Nah, barang ini Papa nggak ngerti. Saya nggak hafal yang 3. Tapi saya baca yang saya ngerti 1, toksikologi. Nah, itu bicara racun-racun laut. Tapi saya kan takut salah. Karena ini kan masa depan dia. Saya bilang, kenapa kamu gak milih sendiri? Jawabannya ini yang buat saya ya merinding juga. Ya Papa kan hamba Tuhan. Papa kan hubungannya dekat dengan Tuhan. Papa pasti tahu. Papa di surga pasti beritahu saya, aduh nak, kamu beri tugas Papa yang berat sekali ini. Tapi saya tetap berdoa. Papa, tolong anak saya ini lewat saya supaya saya nggak salah. Langsung di hati saya sejahtera kalau saya bilang toksikologi. Saya ingat waktu itu pilihan nomor 3. Saudara, begitu saya jawab nomor 3 nak, wah dia lompat. Dan dia peluk saya, Papa memang hebat, justru ini yang saya mau pilih. Nah sekarang saya tanya balik, maaf, kenapa kamu pilih? Ini kan dengar nama toksik saja sudah ngeri, racun. Lalu dia jelaskan, di situ saya kagum. Pak, kenapa saya milih toksikologi? Ternyata Pak, di dalam laut itu ada biota, ada kehidupan. Baik ikan-ikan, baik terumbu karang. Terumbu karang itu makhluk hidup karena berkembang terus. Ya bisa berkembang biak. Lalu yang ketiga, rumput-rumput. Ya tumbuh-tumbuhan dalam laut. Pak, hampir semua mereka itu Tuhan ciptakan untuk mengandung racun. Oh ya, ya memang saya tahu. Kalau saudara tahu ikan buntal, ya atau bulu babi, woi racunnya. Tapi Pak, racun-racun yang Tuhan buat itu sangat berguna untuk ekosistem laut. Oh iya. Nah, tapi ini Pak, racun keempat ini yang paling jahat. Saya polos nggak ngerti. Apa nak racun keempat? Kaget saya. Racun buatan manusia. Nah saya kan nggak ngerti, ngapain manusia buat racun untuk masukkan ke laut? Begini dia jawab. Hasil limbah pabrik dan hasil limbah rumah tangga. Itu Pak yang merusak. Oh iya. Wih saudara, dia lulus S1. Dia dapat beasiswa S2 ke Perancis, ke Perpignan. Lulus masternya. Lalu dia ngambil S3 di IPB. Karena dia ingin meneliti laut Indonesia. Bukan laut Mediterania. Nah sekarang dia jadi dosen.
Nah dari situ saya belajar. Walaupun namanya racun, tapi kalau papa yang buat, itu berguna. Wih, luar biasa. Nah, di alam semesta ini, menurut Mazmur 146 ayat 6 ini, ada sertifikasi dari sorga. Saya ulangi lagi, ini kalimat bagus sekali. Dia yang menjadikan langit dan bumi mutlak, tidak bisa diganggu gugat, absolut. Silakan yang nganggur mau ganggu gugat silakan. Mentoknya ujungnya pasti ketemu, ada satu yang buat. Laut dan segala isinya. Wih, luar biasa ini saudara. Terus ini loh sertifikasinya Papa di surga. Wow, terima kasih Papa. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Wih, ini luar biasa. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Sayang, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ini kurang lengkap. Setia dalam hal apa? Ini nggak dijelaskan. Nah, saudara bisa bahasa Batak, bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa saja. Coba saudara buka Alkitab saudara, bahasa Mandarin. Kita bersyukur ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia tetap setia. Setia untuk apa? Untuk menjaga. Yaitu tidak diganggu gugat. Dan setianya enggak macam-macam. Enggak sebulan 10 tahun. Untuk selama-lamanya. Itu namanya sertifikasi. Yang artinya sudah jelas, lengkap, utuh. Apa yang Tuhan buat, langit dan bumi, laut dan segala isinya. Maka itu saya kagum kepada pelayanan Indonesia Timur ini yang mengajak semua kita untuk kembali bercocok tanam dengan pola Alkitab. Oke, ayat 7 masih 146. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Saudara. Ketidakadilan merusak kehidupan. Banyak pemerasan. Tapi Papa tegas sekali. Ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita membuat sesuatu. Ini hari apa? Senin. Hari Sabtu. Ya, Sabtu. Ya. Saya mengunjungi rumah anak saya di daerah Kelapa Gading, tapi yang di belakang. Kalau nggak salah daerah Pegangsaan. Nah, ternyata di depan rumah dia itu ada lahan kosong yang cukup luas, padahal daerah perumahan. Terus waktu turun dari mobil, saya lihat ada sepasang suami istri, sudah agak tua, sedang panen kangkung di lahan kosong itu. Ternyata mereka orang Jawa dari Pekalongan. Langsung saya ajak ngomong bahasa Jawa. Aduh, senang sekali. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan. Kamu beri dia uang ya, supaya dia beli benih-benih yang lain lagi. Oh ya? Terus saya tanya, Pak, jenengan badhe nanam nopo meleh? Ya, saya tanya, Bapak mau nanam apa lagi? Ya, kalau ada ya tunggu ini kering, nanti saya ganti nanam cabai, nanam apa, kacang panjang. Oh ya, maaf, langsung saya keluarkan uang saya, sekian ratus ribu, maaf saya cuma cerita. Begitu saya kasih uang itu, mereka bengong. Nah, anak saya juga bengong. Iya ya, kok
kok nggak kepikir ya kasih uang untuk beli bibit. Nah, terus saya pesan, jangan pakai pupuk kimia ya Pak. Oh bilang boten. Oh, terus sambil tertawa, mau beli uang dari mana? Pakai pupuk itu kan mahal. Nah, ya udah, apa yang ada? Saudara, ini yang Tuhan kerjakan di ayat 7. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Woi, saudara, di zaman pandemik seperti ini, hidup susah, gelombang tsunami PHK luar biasa. Ternyata Papa di surga yang maha kasih dan maha adil itu menyediakan roti kepada orang-orang yang lapar. Di dalam pelayanan PIT ini ada pelayanan tambahan Lumbung Yusuf. Luar biasa Lumbung Yusuf ini. Nah, inilah Tuhan kita yang menyediakan roti untuk yang lapar. Nggak cukup di situ saja. Yahweh membebaskan orang-orang yang terkurung. Terkurung dalam hal apa? Banyak hal. Terkurung dalam kelaparan, terkurung dalam kebodohan, terkurung dalam sakit penyakit, terkurung dengan kesusahan dan banyak lagi. Ayo, mulai hari ini kita lihat lahan-lahan kosong. Maka itu bagi saudara-saudara orang-orang kaya yang punya banyak lahan kosong, pinjamkan kepada orang-orang yang mau nanam apa saja. Sungguh ini luar biasa kasih Tuhan yang hebat. Ayat 8. Yahweh membuka mata orang-orang buta. Wih, luar biasa. Yahweh menegakkan orang yang tertunduk. Tertunduk artinya tertekan, stres, tertindas, depresi. Tuhan tegakkan. Terus, Yahweh mengasihi orang-orang benar. Lihat ayat 9. Yahweh menjaga orang-orang asing. Saudara, bagi yang belum tahu, sejak kitab Musa ditulis, selalu ada 4 kelompok orang yang Papa selalu sebut. Dan 4 kelompok orang ini adalah sasaran hukum Taurat. Orang asing, anak yatim, ya janda, ya, dan orang miskin. Taurat itu ditulis untuk mereka. Nah, siapa orang asing itu? Orang asing itu adalah pendatang dari daerah-daerah lain yang masuk ke kota besar. Istilah modern urbanisasi. Itu orang asing. Maka itu waktu saya ketemu 2 suami istri di depan rumah anak saya itu, oh mereka itu dari Jawa Tengah, orang asing. Puji Tuhan, ada yang nulis di Facebook, Tuhan menyediakan lahan pertanian di Kalimantan puluhan hektar, betul. Lihat. Ya, saya lanjutkan lagi sebelum selesai. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Masih ayat 8. Ayat 9. Yahweh menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ngeri. Yahweh itu raja untuk selama-lamanya. Ini sertifikasi dari surga. Enggak bisa diganggu-gugat. Kedudukan. Ya. Apa yang Tuhan pakai. Oh, masih ada tol laut. Ya. Sampai di Morotai. Ya, enggak tahu ini di Papua. Nih, saudara. Terus. Saya ulang ayat 10. Yahweh itu raja untuk selama-lamanya. Tuhanmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Wih, terima kasih Papa. Untuk menjamin sertifikasi ini dalam kehidupan kita semua. Jadi bersyukur ya ada Alkitab, ada firman Tuhan yang janjinya bisa dipercaya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.